Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami podcast Semesta Menghijau, Sobat Pelatihan dan Sobat Semesta. Pada kali ini kita akan diskusikan terkait apa nih Pak Egi ya? Terkait uji kompetensi polisi kehutanan. Uji kompetensi polisi kehutanan. Karena memang uji kompetensi itu penting dijadikan sebagai salah satu syarat ya. Syarat untuk perpindahan jabatan, kenaikan jabatan, bahkan dulu kalau pengangkatan jabatan pun juga uji kompetensi. Gitu. Nah, di tengah-tengah kita ada Pak Prama, beliau salah satu widyaswara ahli madya di Balai Pelatihan LHK Bogor dan juga sekaligus sebagai asesor. Ya, kayak perkenalan sudah pernah ya? Ya, tapi banyak juga mungkin Sobat Semesta yang belum kenal. Perkenalan lagi nggak Pak? Perkenalan lagi ya? Oke, terima kasih. Perkenalkan untuk Sobat Semesta, saya Prama Gustian sebagai widyaswara ahli madya di Balai Pelatihan LHK Bogor dan di sini diundang nih oleh rekan-rekan dari Semesta Menghijau ini untuk sharing pengalaman ya terkait uji kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Iya. Dan ini dari perspektif asesor sendiri ya, yang menilai. Yang menilai dan ya mungkin sudah berulang kali ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman bagaimana teman-teman itu ketika diuji ya. Nah kalau bicara uji kompetensi ini kita mulai dari mana dulu Pak Brahma nih? Mungkin dari dasar-dasar aturan ya yang harus kita pahami. Baik, kalau kita berbicara uji kompetensi itu kan kita berbicara terkait dengan standar yang harus dipenuhi ya untuk jabatan fungsional polisi kehutanan. Nah, rekan-rekan Semesta Menghijau khususnya untuk fungsional Polhut terkait dengan uji kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan itu ada 3 aturan utama. Yang pertama adalah Kepmenpan RB nomor 30 tahun 2023, kemudian Permenpan nomor 30 tahun 2023 juga, dan yang terakhir adalah Permen LHK nomor 54 tahun 2017. Walaupun Permen LHK ini terbilang produk lama ya, tetapi untuk standar kompetensi teknisnya itu masih relevan dan bisa digunakan dengan peraturan acuan Permenpan yang baru. Berarti artinya masih ini ya ada korelasi karena memang uji kompetensi itu dibahas di Permenpan yang 2017 itu ya. Betul. Nah itu kayaknya semua ya jabatan fungsional atau khusus Polhut ya. Untuk jabatan fungsional masing-masing ada acuannya sendiri. Nah untuk Polhut ini mengikuti Permenpan 30 tahun 2023. Jadi untuk yang lainnya seperti kemudian penyuluh kehutanan, kemudian apalagi ya kalau di kita penyuluh dulu pedal ya. Penyuluh lingkungan hidup sama pengawas. Ya, sama pengawas. Satu lagi Manggala Agni tapi belum ya. Belum sepertinya. Jadi mungkin hanya 3 sampai sekarang ya. Karena udah ada yang Itu bergeser. tersendiri ya aturannya. Betul, masing-masing ada acuan tersendiri. Nah untuk polisi kehutanan sendiri Pak, selama ini teman-teman itu kan butuh persiapan ya, dan bisa jadi juga mungkin meskipun itu keseharian ya. Nah itu gimana untuk persiapan-persiapan yang perlu dilakukan atau mungkin sebelum itu dari terkait ketentuan-ketentuan dulu? Ya, baik, terkait dengan uji kompetensi ini sebetulnya ada 2 metode ya. Metode untuk yang sudah berpengalaman dan yang belum berpengalaman. Nah, untuk rekan-rekan yang tenaga-tenaga Polhut ini dianggap berpengalaman. Mengapa? Karena teman-teman ini kan sudah dilatih. Kemudian sudah rata-rata sudah bekerja nih di instansinya. Sehingga dianggap berpengalaman. Karena berpengalaman, maka ujinya itu melalui penilaian dari portofolio. Portofolio. Iya, artinya semua pengalaman dia di lapangan kemudian dikumpulkan kemudian dibawa gitu kan terkait dengan penguasaan kompetensi yang diujikan. Kalau yang belum berpengalaman itu biasanya dengan demonstrasi. Maksudnya yang belum berpengalaman itu dia kategorinya
setelah pelatihan pembentukan atau gimana? Atau misalnya perpindahan? Ya yang perpindahan mungkin yang artinya belum istilahnya belum tahu ya, belum punya portofolio yang tadi disampaikan. Belum menduduki jabatan kali ya, karena kan sekarang mekanisme perpindahan dari jabatan lain juga dibuka ya, artinya belum memiliki pengalaman. Pak Aik bisa masuk Polhut kita. Ya. boleh. Saya dulu temennya Polhut. Sahabat Polhut ya. Sahabat Polhut. Nah tadi ya mungkin dari berpengalaman dan yang sudah berpengalaman itu sudah menduduki di jabatan tersebut. Artinya berarti itu uji kompetensi untuk proses kenaikan jabatan. Iya. Nah, biasanya kalau, ini kan Polhut kan ada jenjang keterampilan dan juga ada jenjang keahlian. Nah itu sama nggak? Misalnya untuk kesiapan dari tadi portofolio. Nah untuk yang aturan sekarang ini khusus untuk polisi kehutanan ini sudah menurut saya mengakomodir kondisi dari tenaga-tenaga polisi kehutanan. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena sekarang ini tenaga polisi kehutanan itu bukan hanya di pemangku kawasan seperti di Dinas Kehutanan, Taman Nasional, BKSDA. Ada juga rekan-rekan kita polisi kehutanan yang ada di Gakum, Gakum. Mereka ini memang bertindak sebagai tenaga penegakan hukum. Selanjutnya juga ada teman-teman polisi kehutanan sekarang di PPI, di pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Nah, tentu mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. Contoh terkait dengan rekan-rekan kita Polhut yang di Gakum, mereka secara tupoksi lebih ke arah represif mungkin ya. Artinya penindakan dan penegakan hukum. Sedangkan rekan-rekan yang lain misalnya di PPI ya, itu kan terkait dengan pencegahan dan pemadaman pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Lebih ke mitigasi ya. Ya, mitigasi. Demikian juga rekan-rekan yang ada di Taman Nasional dan KSDA. Ada juga untuk Taman Nasional dengan KSDA juga berbeda. Untuk KSDA mereka melakukan pengawasan peredaran TSL. Sedangkan kan yang di Taman Nasional tidak, gitu kan. Nah, sehingga aturan yang baru ini mengakomodir semua ya untuk semua kompetensi teknis tersebut, sehingga memang ada 3 kelompok utama untuk kompetensi teknis ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Isinya apa persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi itu? Isinya ya bagaimana merencanakan, gitu kan? Merencanakan, kemudian bagaimana melaksanakan kegiatan di bidang tugasnya, kemudian juga bagaimana pengendalian, kemudian mengevaluasi, menilai capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan di tingkat lapangan. Nah itu tentunya untuk masing-masing kegiatan tersebut, rekan-rekan bisa melihat secara utuh di Juknis tadi, di Permenpan RB. Permenpan RB. Nomor 30 tahun 2023. Seperti itu. Memang ini juga Pak ya, artinya teman-teman di lapangan itu selain menjalankan tugas, administrasi dokumentasi itu juga penting untuk ini ya. Harus lebih perhatian ya. Bukan berarti nggak dikerjakan kan, tapi kan harus lebih perhatian secara administratif. Nah untuk kepentingan administratif sendiri sebelum melakukan uji kompetensi, apa kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan? Ya, betul sekali ya. Kadang-kadang kalau dulu kita masih dibebani dengan daftar usulan penilaian angka kredit, lupa. Nah, ketika masih berlaku dulu ya. Sehingga kita masih memiliki administrasi kegiatan yang kita lakukan, ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Nah, sekarang ini kan memang untuk Dupak kita tidak laksanakan, tetapi uji kompetensi itu membutuhkan portofolio. Nah, ini bagi rekan-rekan memang setiap kegiatan apapun yang kita lakukan sebetulnya di
kegiatan yang sekarang pun rekan-rekan sebagai bukti dari aktivitas yang kita lakukan sebetulnya ada kan, ya, bukti artinya bukti pelaksanaan kegiatan, melakukan patroli, melakukan penjagaan, melakukan operasi dan lain sebagainya, mulai dari surat perintah tugas gitu kan, kemudian laporan, kemudian dokumentasi dan lain sebagainya. Itulah yang memang harus kita kumpulkan sebagai bukti bahwa kita terampil, mampu ya melaksanakan kegiatan teknis di bidang perlindungan dan pengamanan. Ini baik. Maksudnya tadi kan ada bagi dua ya. Yang belum berpengalaman itu mungkin untuk perpindahan ya. Kalau yang sudah berpengalaman berarti portofolio. Artinya teman-teman sudah menduduki jabatan. Tadi diskusi di luar tadi juga menarik Pak. Kalau orang Polhut tapi yang ditugaskan selain tugas utamanya. Itu biasanya ketemu kayak gitu nggak waktu ngasesi gitu? Ya memang terkait dengan apa ya, sekarang ini ada tugas kita itu adalah mendukung kinerja organisasi. Itu yang paling utama. SKP ya. Tetap tugas Polhut itu harus dilaksanakan ya. Teman-teman itu harus paham tugas Polhut. Hanya memang kadang-kadang rekan-rekan sekarang ini sudah masuk ke spesialisasi rekan-rekan itu. Contoh misalnya ada rekan-rekan Polhut yang bertugas di bandara, ya. Spesialisasi dia di bandara gitu kan, artinya dia lebih ke arah pengawasan peredaran TSL. Kemudian ada juga rekan-rekan yang di Gakum misalnya khusus intelijen. Nah dia itu ya mulai dari melakukan pengintaian, melakukan penyadapan dan lain sebagainya gitu ya. Dia tidak akan pernah melakukan patroli, penangkapan segala macam. Ada juga bukan rekan-rekan di Polhut di Gakum itu bagian dari perencanaan, ya. Nah, hal-hal sebetulnya bukan tidak melakukan, mereka melakukan tetapi memang bagian-bagian tertentu, tetapi sebetulnya menjadi bagian keseluruhan yang sangat penting untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Nah itu menarik Pak. Artinya ya semakin berkembang berarti ya. Artinya Polhut itu bisa memiliki spesifikasi di bidang, maksudnya keahlian ya. Semakin mendalam lah gitu. Meskipun kalau seperti itu biasanya di jenjang-jenjang tertentu atau memang bisa juga di polisi kehutanan di kategori keterampilan masuk di ranah seperti itu Pak? Ya, memang itu sesuai dengan kebutuhan organisasi ya. Biasanya kalau Polhut terampil ada, rekan-rekan yang memang istilahnya dinilai sudah mampu ya untuk memiliki keterampilan khusus tertentu. Biasanya memang peningkatan kapasitasnya pun udah mulai terarah ya. Ada yang khusus untuk intelijen, ada yang memang khusus untuk operasi, pelatihan menembak segala macam. Nah itu memang sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Nah tapi selain itu jangan lupa rekan-rekan ya, ada hal yang penting selain hal-hal yang teknis tadi adalah kemampuan manajerial ya, sosiokultural. Bentuknya apa itu? Ini juga menjadi apa ya? Sekarang penilaian, penilaian bisa diberikan yang harus contoh mungkin Pak. Ya, sebetulnya penguasaan kemampuan manajerial dan sosiokultural itu sudah ada dijelaskan dijelaskan di dalam butir-butirnya Permenpan itu, butir-butirnya. Kalau misalnya ini saya coba mulai dari kerjasama ya, kemudian komunikasi, ada ya, integritas gitu ya, kemudian juga betul komunikasi, kemudian berorientasi pada hasil gitu ya, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengelolaan perubahan, serta yang terakhir adalah pengambilan keputusan untuk jenjang tertentu kebutuhan di jenjang tersebut ya. Karena kita kan sama juga sebenarnya.
Kalau uji kompetensi kan 3 ya, Betul. mansos, teknis, manajerial, sosial kultural, sama teknis ya. Nah sama sebenarnya manajerial, sosial kultural ya, dan itu harus dikuasai juga ya. Iya. Dan setiap jenjang ada levelnya kan ya. Nah iya betul. Ya ada levelnya. Ada yang harus minimal harus level 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu level 2 itu harus seperti apa sih? Nah, itu. Ini bisa dilihat di Permenpan tersebut. Ya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan selama proses uji kompetensi ini lebih banyak teman-teman yang kadang-kadang yang memiliki kendala di uji kompetensi mansos. Ya. Manajemen sosial kultural. Manajerial sosial kultural. Kenapa itu? Dibanding dengan teknis ya. Karena mungkin kalau teknis sering mereka lakukan gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin teman-teman tidak paham pada saat mungkin berbicara masalah kerjasama. Level 2 itu harus sampai apa sih? Nah, gitu kan? Contoh saja misalnya untuk penyelia, ya, untuk terampil penyelia. Pada saat dia harus bisa melakukan kerjasama, ini kan levelnya sekitar level 3 ya, penyelia itu. Nah, level 3 ini ya udah mulai, artinya sudah hampir sama dengan setingkat kepala seksi lah. Ya, muda ya. Iya. Maksudnya kalau keahlian itu jenjang muda. Jenjang muda gitu ya. Betul. 3C 3D. 3D. Iya. Artinya bagaimana bernegosiasi gitu ya. Bagaimana melakukan berkomunikasi dengan instansi lain ya. Itu dari sisi komunikasi ya. Bagaimana kita menyampaikan maksud, tujuan supaya bisa diterima dan lain sebagainya. Biasanya ya asesor itu memiliki ya kata-kata kunci yang memang harus diungkapkan oleh para peserta ya, seperti itu. Nah, ini Pak Prama, tadi kan kalau kaitan sudah masuk ke uji kompetensinya ya. Nah, kesiapan teman-teman administrasi itu biasanya sering nggak sih harus begitu sampai di TUK harus nyiapin lagi. Nah, seperti itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu teman-teman supaya mereka juga siap lebih lengkap lah gitu ya. Kan kadang bisa gitu ya, dokumennya ada yang kurang. Nah, itu gimana pengalaman Pak Prama selama ini waktu melihat dokumen-dokumen portofolio teman-teman itu? Betul. Kadang-kadang teman-teman itu datang dengan kekurangan dari sisi administrasi. Mungkin teman-teman memang sudah mempersiapkan ya, dan kadang-kadang juga alasannya saya dapat informasinya mendadak, gitu kan? Alasannya seperti itu awalnya. Saya dapat informasinya mendadak, Pak, baru dikasih tahu gitu kan, dan lain sebagainya. Ini saran saya nih untuk rekan-rekan. Pada saat rekan-rekan memang didaftarkan untuk mengikuti uji kompetensi, saran saya sih memang berkas-berkas itu memang harus sudah disiapkan, ya, berkas-berkas itu sudah disiapkan, karena berkas itu minimal itu sekitar 3 tahun itu, maksimal ya, maksimal itu 3 tahun, jangan lewat 3 tahun lah ya, maksimal 3 tahun, artinya tahun kedua, tahun ketiga ya terkait dengan jabatan yang ingin kita duduki itu memang harus sudah kita siapkan. Seperti itu saran saya, supaya teman-teman tidak jadi tidak panik ya. Walaupun belum ada pemberitahuan, tapi misalnya dia sudah pada posisi akan mengikuti uji kompetensi, misalnya sudah diusulkan oleh instansinya mungkin ya, walaupun belum ada pemberitahuan tanggalnya, mereka udah punya kesiapan di portofolio itu. Sebetulnya begini juga Pak, pada saat mereka itu mereka kan melakukan pendaftaran. Oh mereka? Iya, harus mengisi form pengajuan pendaftaran, itu APL 01 dan 02. Nah itu kan disertai dengan bukti-bukti portofolio penguasaan kompetensi, ya kan? Contoh misalnya menyiapkan pekerjaan, ya, apakah itu
rencana kegiatan, apakah itu mungkin draft kebijakan atau apalah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Itu kan teman-teman sebetulnya sudah upload ya, upload. Nah, barang-barang itulah yang sebetulnya harus disiapkan, dilengkapi gitu ya. Dilengkapi dan biasanya dalam bentuk hardprint atau ya, soft file. Kondisi sekarang memang sudah dalam bentuk soft copy ya. Upload ya berarti. Di-upload ya. Tapi kan teman-teman sebetulnya punya yang namanya hard copy-nya. Iya. Punya yang namanya hard copy, dan itu mungkin artinya kalau pada saat kita sudah siap itu semua, kemudian sudah dinyatakan lengkap, itu sebetulnya teman-teman juga bisa lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Kadang-kadang waktu itu habis karena telepon kanan kiri kurang beberapa dokumen yang memang seharusnya ada tapi tidak terbawa gitu ya. Jadi hardprintnya atau soft filenya tetap harus dibawa pada saat kompetensi gitu. Ya, kalau memang ada hardnya itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Lebih mudah kan nyata ya. Kalaupun tidak ada biasanya dalam bentuk soft. Kemudian yang kedua juga kepada teman-teman untuk apa istilahnya cermat ya. Jangan memaksakan, kadang-kadang ada juga apa ya, mungkin karena dokumennya tidak ada, kemudian dibuat-buat ada. Dibuat-buat ada. Ini kan integritas juga nih penilaian. Ya, jadi jangan sampai menciderai kepercayaan asesor kepada rekan-rekan gitu kan. Ya, persiapan itulah sebetulnya pada rekan-rekan mau uji kompetensi, kemudian itu sudah disiapkan, pada saat waktunya kita tinggal ngambil apa yang kita butuhkan. Yang pernah ditemuin gimana Pak? Yang tadi yang tercederai tadi? Ya, yang bersama ya, kalau kita sih menyampaikan bahwa ini tidak betul gitu kan. Ini tidak betul, ada yang kurang, dan kita akan minta yang asli. Yang artinya kan PAT ya. Valid, aktual, terkini. Jadi valid, aktual, terkini. Nah, itu yang kita minta kepada rekan-rekan untuk ditunjukkan gitu kan kepada kami. Akhirnya ya dia akan berusaha juga. Ya kadang-kadang kalau sekarang ini kan TUK ada di balai pelatihan ya. Itu jauh dari instansinya. Sulit gitu kan untuk mendatangkan. Kalau gitu. dulu masih ini ya di instansi setempat. Kadang-kadang TUK-nya sewaktu di lokasi-lokasi rekan-rekan masih bisa ambil berkasnya gitu ya. Ini menghubungin malam, temannya malam, besok harus sudah ada. Aduh, jadi teman-teman juga jadi stres nantinya. Nah, ini Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan tentunya perlu menjadi perhatian ya, dokumen-dokumen tadi ya. Artinya kalau teman-teman sudah waktunya naik jabatan sebenarnya Pak ya, itu sudah mulai persiapan untuk selain mempersiapkan, sebenarnya kan barangnya ada ya. Mungkin untuk memeriksa lagi gitu ya, dokumen-dokumen ini dirapikan gitu ya. Ini kayak kita juga ya, mungkin kalau mau Ujikom harus gitu ya. Persiapan angka kredit sudah terpenuhi, kemudian yang lain-lain syarat sudah terpenuhi, Ujikom ya harus mempersiapkan ya. Kan nanti prosesnya itu kan diseleksi di Biro Kepegawaian kalau nggak salah dulu, diseleksi kemudian ditetapkan, nanti baru dipanggil oleh Pusrenbang ya, baru ditetapkan dia di mana posisi TUK-nya. Nah ini Pak Prama, kaitan tadi kan sudah terkait dengan portofolio ya, artinya yang perlu menjadi perhatian itu tadi dokumen, kelengkapan, terus kesesuaian ya, apa tadi faktual, terkini, valid, aktual, terkini gitu ya. Artinya jangan sampai pelaksanaan kegiatan dengan SPT-nya lebih duluan pelaksanaan kegiatannya dengan SPT-nya. Karena terburu-buru. Padahal real mungkin dilakukan oleh rekan-rekan hanya ini lupa waktunya belum dicatat gitu kan, atau nomornya gitu kan. SPT-nya munculnya dari belakang. Nah, itu mungkin secara portofolio ya. Kalau misalkan hal-hal yang lain yang kadang yang menghambat kelulusan atau tidak kompeten itu apa? Nah, untuk Polhut selain kompetensi teknis,
kompetensi manajerial ada tambahan satu. Seluruh Polhut harus mengikuti, yaitu kesamaptaan. Artinya memang Polhut itu dibutuhkan kebugaran fisik, beda dengan jabatan lainnya ya. Seperti itu. Harus terjaga ya. Betul. Nah, ini rekan-rekan ya kalau misalnya untuk rekan-rekan Polhut yang baru pembentukan, saya yakin karena memang dididik dan dilatih selama sekitar 1 bulan ya, itu teman-teman punya kondisi fisik dan kebugaran yang sangat tinggi. Ya, yang fit ya. Betul. Hanya pada saat teman-teman bertugas di instansinya masing-masing, nah ini upaya menjaga kebugaran itu mungkin karena kesibukan. Jadi jarang dilatih. Iya, betul. Pada saat ini perlu perhatian, ya. Pada saat uji kompetensi, kemudian ada kesamaptaan, banyak dari rekan-rekan Polhut ini yang memang terpaksa harus ikut kesamaptaan periode selanjutnya. Ya, hal ini kan menunda usulan kenaikan jabatan ini. Harusnya sudah selesai. Dari teknis, kemudian manajemen sosial kultural, itu banyak yang lolos kalau itu. Ya, sebagian besar. Untuk teknis rata-rata ya saya bisa sampaikan sekitar 90% ya. Banyak yang bisa lolos karena memang teman-teman kan udah pengalaman. Dan yang ditanya oleh para asesor juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Kecuali tadi ya, yang penempatannya di luar tugas utamanya. Kecuali yang agak susah bukti. Yang belum paham betul ya. Kemudian Mansos. Nah, Mansos itu saya sarankan nih teman-teman baca. Gitu ya. Berlatih juga ya. Baca, kemudian pahami. Nah, di dalam pertanyaan asesor itu ikuti standar yang harus teman-teman kuasai sesuai dengan yang jabatannya. Harus dibutuhkan ya. Karena bisa jadi pertanyaan sama, tapi kebutuhan untuk dijenjang itu berbeda dengan di bawahnya. Berapa persen kalau di Mansos yang? Mansos itu ya itu cukup tinggi. Tinggi juga. Iya, kadang-kadang bisa 80% yang lulus gitu ya. 80%. Agak banyak sih yang terhambat. Nah, itu pun sebetulnya karena ini kan baru-baru ya, tahun 2023, 2024. Nah, mungkin nanti sudah terbiasa dan insya Allah mungkin banyak yang istilahnya teman-teman bisa lebih cepat ya. Mungkin yang agak terlambat di jenjang madya kali Pak ya. Maksudnya untuk manajer sosial kultural, karena kan selevel dengan kepala balai kalau madya. Yang berat itu memang di tingkat madya Pak. Tingkat kekompleksan permasalahannya, pengambilan keputusan juga ya. Pada saat kadang-kadang Mansos itu seperti ditanya masalah kasus gitu ya. Kalau ada kasus gini gimana sih penyelesaiannya gitu kan. Kemudian juga dihadapkan kepada misalnya bagaimana pengambilan keputusan gitu kan. Dihadapkan wawancara itu bagaimana teman-teman menyampaikan komunikasi kepada asesor gitu ya. Ini yang menjadi penilaian harus setingkat eselon 3. Kan harus setingkat eselon 3. Sudah tinggi ya. Sudah tinggi. Artinya ya sudah selevel lah gitu. Dia ada pengambilan keputusan harus tepat ya. Jadi bisa teman-teman gimana sih caranya ya kita bisa melihat pimpinan-pimpinan kita yang eselon 3 itu bagaimana pola pikirnya, bagaimana beliau itu mengambil keputusan, artinya mempertimbangkan berbagai hal, kemudian diambil secara komprehensif, resiko, ada manajemen resiko, kenapa hal ini diambil dan lain sebagainya. Itu memang menjadi pertimbangan teman-teman di dalam wawancara seperti itu. Termasuk juga mungkin ini ya, kalau di level-level madya itu kan artinya kalau dia setingkat dengan kepala balai sudah punya banyak tim kan, anggota kan. Ya. Kan ditanya gimana kalau anggota seperti ini gitu ya. Ya, artinya kepemimpinan. Itu harus ditunjukkan kepada asesor bahwa saya layak untuk menjadi madya. Seperti itu.
Ya. Banyak yang nggak lolos Pak di manajer untuk tingkat madya. Ya cukup banyak. Cukup Cukup banyak. Ya, karena memang asesornya juga udah bukan kalau bukan asesor teknis ya. bukan asesor teknis Oh, gitu asesor ya. SDM ya, Asesor aparatur. SDM, Iya. aparatur. Asesor SDM aparatur. Dan mereka udah sangat ahli Ya. untuk membaca orang gitu. Ya. Untuk membaca orang udah sangat ahli luar biasa. Karena ini ya basic banyak kan psikologi ya teman-teman itu Betul. ya. Nah, psikologi jadi penguasaannya lah ini. Nah tadi Samapta. Tadi Samapta tadi ya. Kegagalannya berapa persen kalau dari teman-teman Samapta? Betul. Jadi kesamaptaan ini cukup banyak ya yang apa istilahnya mengulang ya. Ya contoh aja waktu periode ketiga ini di BPLHK Bogor kita mendapatkan 3 orang tambahan samapta. Kemudian di BPLHK Kadipaten untuk samapta ada tambahan sekitar 10 orang. Ya. Banyak. Ya cukup banyak. Artinya yang sebelumnya tidak lolos samapta gitu ya. Memang rekan-rekan sekalian untuk kesamaptaan ini rekan-rekan sebetulnya bisa melihat ke standar ya. Standar ya. Standarnya ini standar penting yang harus dikuasai itu Permen LHK nomor 54. Ya. 2017 ya? 2017. Tahun 2017. Ya. Itu di bagian belakang itu teman-teman itu ada standar untuk rekan-rekan bisa dianggap memiliki stamina yang bagus. Ya. Mulai dari lari 12 menit, kemudian juga sprint 100 meter, push up, sit up dan sateran. Itu ada standar-standarnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lari 12 menit ini mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Oh, lari 12 menit ya. Karena itu ketahanan. Iya, benar. Kalau lari 12 menitnya itu jatuh, itu nggak bisa keangkat sama yang lain-lain itu nggak bisa keangkat. Jadi yang utama di situ ya. Itu utama di situ. Berapa persen berarti itu ya kalau yang lari itu ya? Itu di atas 50 kali di atas 60 itu. Di atas 60 ya. Karena yang lainnya itu apa ya? Persentasenya itu kecil. Itu ada hitung-hitungannya ya. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi teman-teman memang harus melatih lari 12 menit itu dan tidak bisa apa ya? Tidak bisa teman-teman hanya berlatih 1 minggu kayak gitu. Ya. Artinya memang ya kalau sudah didaftarkan itu ya selama 1 bulan sebelumnya lah ya kita memang harus dilatih. Itu rata-rata nih kalau kita lihat peserta ini efektifnya itu mungkin 8 sampai dengan 10 menit. 8 sampai 10 menit ya. Sisanya 2 menit itu udah kelelahan, udah pada jalan ya. Terus dia berjalan gitu ya. Ada yang memang staminanya luar biasa itu dari awal sampai akhir itu tetap bisa berlari gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah lolos aja ya dapat nilai 70, yang lainnya itu saya yakin teman-teman itu mampu ya. Jadi di situ memang di lari ya, bugaran ya. Nah, ini saya kadang ini juga tuh penasaran aja ya. Teman-teman yang uji kom itu kan kadang kalau tadi saat portofolio itu kan nunggu ya. Artinya untuk antrian atau ini waktunya panjang atau melengkapi itu mungkin begadang. Mungkin bisa berpengaruh juga ya terhadap misalkan pada saat samapta gitu. Kan sering begadang ya kalau selama pelaksanaan TUK-nya itu ya. Itu kan rata-rata gitu Pak Brahma ya, kalau nyiapin kelengkapan berkas tuh sampai begadang-begadang gitu. Ya itu yang tadi di awal-awal kita sampaikan ya. Harus prepare dulu ya. Kalau dokumennya itu sudah lengkap, sudah siap ya teman-teman hanya kalau perlu bilang sama asesornya, Pak saya duluan gitu kan. Pak saya duluan, kenapa? Supaya kita bebas. Artinya kan teman-teman juga pada saat datang untuk mengikuti uji kompetensi ya sebetulnya secara
pendaftaran teman-teman itu kan sudah menyatakan bahwa saya kompeten gitu kan, bahwa saya kompeten, sehingga nggak usah ditunda-tunda supaya teman-teman bisa yang tadi disampaikan, istirahat, jaga kebugaran, karena ada sesi untuk kesamaptaan seperti itu. Ya, jadi ini juga Pak, itu juga harus diatur ya, distrategikan lah artinya, khususnya yang polhut ya. Nah, kalau teman-teman yang lain kan nggak ada tambahan ya. Kalau ini kan memang wajib ya, polhut. Jadi jangan begadang pada saat pelaksanaan TUK. Ya artinya mundur lagi. Ya dipersiapkan lebih baik. Nah, Pak Prama tadi kaitan dengan uji kompetensi yang portofolio segala macam itu, artinya itu diperlukan nggak sih kalau demonstrasi gitu? Kalau memang tidak maksudnya kalau yang berpengalaman kan sebenarnya tidak perlu demonstrasi, tapi kalau asesor membutuhkan gitu, ini nggak? Iya. Demonstrasi itu memang kalau misalnya dibutuhkan ya oleh asesor untuk meyakinkan penguasaan kompetensi, itu bisa dilakukan. Dan secara skema hal-hal itu bisa ditambahkan. Kan mungkin secara umum mungkin kita di awal sudah berkomitmen dengan para peserta bahwa uji ini ada 3 metode. Satu portofolio, kemudian yang kedua tes tulis, yang ketiga adalah wawancara. Bila masih belum yakin, belum yakin, asesor juga bisa menambahkan metode yang lain. Ya, nah itu dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu bisa berbagai macam cara sih. Contoh misalnya bagaimana dia menyelesaikan kasus misalnya, ya. Kasih misalnya permasalahan gitu kan, atau misalnya bagaimana dia menangani senjata api misalnya, seperti itu bisa ditambahkan ya, berarti asesor menambahkan. Jadi sebetulnya rekan-rekan juga jangan khawatir pada saat diminta demonstrasi, ataupun mungkin kadang-kadang bisa aja teman-teman ditanya, mana nomor bosmu gitu kan. Artinya salah satu metode juga bisa kita konfirmasi kepada pimpinan untuk meyakinkan bahwa betul bagaimana nih kinerja, ataupun misalnya asesi ini mengajukan bukti seperti ini. Apakah betul memang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti ini, atau karena kita melihat perbedaan misalnya. Nah, jadi jangan khawatir juga, karena asesor itu ya istilahnya pada saat memberikan rekomendasi itu ingin betul-betul memiliki kekuatan keyakinan bahwa asesi itu memang pantas untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi. Ya, kompeten di jenjang sebelumnya betul, gitu ya. Kalau lulus kompeten di jenjang sebelumnya kan siap naik berarti ya. Nah, kaitan ini Pak Prama, mungkin ini sudah berapa menit Pak? 20 menit lebih. Ini nggak nemuin nggak hal-hal yang unik gitu waktu uji kom Pak? Maksudnya apa gitu teman-teman asesi gitu? Ya, ada beberapa hal yang unik ya untuk rekan-rekan asesi. Misalnya contoh, teman-teman ini tes tulisnya mungkin tidak bagus, jelek gitu ya. Tetapi sebetulnya integritas dia, bagaimana dia di lapangan gitu ya, dari hasil wawancara ya, dokumentasi kemudian. Nah, ini lebih bagus ya, artinya kita juga yakin, kemudian dari informasi lainnya kita dapatkan juga gitu ya. Nah, artinya kadang-kadang memang satu metode itu tidak bisa memutuskan bahwa dia itu tidak memiliki kompetensi. Kadang-kadang utamanya rekan-rekan yang terampil ya, karena kelamaan di lapangan, jarang membaca gitu ya. Kadang-kadang tes tulisnya ini suka kurang mantap gitu kan. Tapi ya
dengan wawancara bersama asesor, kemudian juga dengan bukti-bukti yang pendukung yang disampaikan ya. Jangan khawatir ya teman-teman, bahwa asesor itu memang berusaha untuk meyakinkan bahwa teman-teman ini memang memiliki penguasaan terhadap jabatan yang akan diduduki. Iya. Cukup baik, ada teman baik. Cukup mungkin Pak Prama mau ada yang disampaikan kesan-kesan selama ini menjadi asesor berapa tahun Pak mengakses? Ya, mulai dari tahun 2015 mungkin ya. 2015 lama ya. Ya. Hampir 10 tahun. Iya, jadi kami merasa dengan asesmen ini sebetulnya asesor itu padat sekali kegiatannya. Tetapi merasa senang dengan dengan teman-teman di lapangan, kemudian kita juga bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman ya terkait dengan hal-hal praktis selama teman-teman di tingkat lapangan. Dan tentunya rekan-rekan sekalian, kita paham bahwa tantangan di lapangan itu tidak sama satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya, ada yang tantangannya fisik, ya, ada yang tantangannya itu mental gitu kan, mental kayak tekanan gitu ya. Kemudian juga ada tantangannya itu ya, dia harus bersabar kesepian segala macam gitu. Ya kan harus jaga di tempat yang terpencil. Itu tantangan juga gitu. Itu tantangan rekan-rekan di lapangan yang memang kita harus tahu ya, kita paham dengan apa yang teman-teman istilahnya lakukan di tingkat lapang seperti itu. Itu mungkin Pak. Ya. Baik, semesta menghijau, sobat pelatihan, tentunya ini sangat menarik dan barangkali nanti kita juga akan kulik juga Pak ya asesor-asesor yang lain ya. Biar fungsional ya, yang di bawah binaan kehutanan. Ya. LHK juga nggak apa-apa nanti. Kan masih ini ya. Masih berdekatan gitu ya. Apa artinya mungkin dari sisi asesor tadi Polhut, Pak Prama punya pengalaman seperti ini. Mungkin di asesor yang lain atau Polhut dengan asesor yang lain ada sesuatu yang berbeda juga gitu ya. Pengalaman-pengalaman saat menjumpai teman-teman melakukan proses assessment. Baik sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya polisi kehutanan. Mudah-mudahan semakin bermanfaat ya ilmu-ilmu yang kami share, dan jangan lupa kunjungi channel kami dan ikuti terus hal-hal yang menarik apa yang kami sampaikan. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Prama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti kita obrolan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.